memang ini yang kami masih khawatir sih. Kami khawatirkan ini kan karena memang momentum, ada beberapa momentum tadi yang disebutkan oleh Pak Iwan ya. Ada momentum Imlek jadi slowdown, tapi kan Imlek juga lama sebentar lagi sudah Cina kan sudah mulai bergerak lagi. Meskipun ada momentum Lebarannya di mana akan naik. Tapi kalau tidak ada kebijakan pemerintah yang betul-betul bisa menjaga pasar domestik, saya kira kejadiannya akan terulang lagi gitu. Terutama tadi yang disampaikan Pak Iwan, kenapa barang-barang Cina murah, sebetulnya juga kalau kita bicara barang-barang yang legal juga nggak murah gitu, sebetulnya hampir sama, kita bisa bersaing. Tapi kalau kita bicara barang-barang ilegal ini yang kita pasti tidak bisa bersaing gitu ya, karena kita harus bayar PPN, mereka nggak pakai PPN, masuknya under invoice gitu ya, masuknya under volume, pakai borongan gitu ya, jadi ya kita nggak bisa bersaing. Nah itu hal-hal seperti itu yang saya kira harus menjadi atensi pemerintah, dan sampai saat ini kami tidak melihat ada hal itu. Bahkan waktu kemarin ada beberapa ada sampai 100.000 orang yang dirumahkan, di PHK gara-gara barang impor yang membanjir, salah satunya penyebabnya itu barang-barang ilegal, barang-barang bekas, kan juga nggak ada sama sekali tindakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu sampai sekarang, bahkan itu terus terjadi. Nah kondisi sekarang karena memang Imlek di sananya slowdown, barang-barang impor ilegal pun juga agak melunak gitu ya, agak melemah, itu yang kita bisa ngisi pasar. Tapi kalau ini sudah menjadi normal lagi, barang-barang ilegal masuk lagi dengan gampang ya, di depan mata gitu, dan tanpa ada pemerintahnya tutup mata gitu ya, PHK perumahan karyawan itu bisa terjadi lagi gitu, karena memang globalnya kan masih belum pulih gitu ya. Harapan satu-satunya ya pasar domestik. Jadi kami harap supaya itu tidak terulang lagi, pemerintah harus take action gitu ya, bukan hanya nggak tutup mata gitu, karena itu di depan mata itu sangat-sangat jelas itu terjadi gitu. Baik, Dan pemerintah spesifik. sangat-sangat tahu gitu, sangat-sangat tahu. Baik, spesifik Pak Retma, ini action-nya apa yang diharapkan oleh pemerintah begitu, atau kebijakan apa yang diharapkan oleh industri begitu ya, untuk agar supaya ini jangka panjang begitu ya untuk tenaga buruh Anda? Penegakan hukum yang paling utama ya, karena kan sama ya, kasusnya sama waktu dulu Bu Sri Mulyani membuat Satgas PIBT. Waktu itu kan teman-teman Bea Cukai juga mengelak bahwa nggak ada impor borongan, nggak ada under invoice. Mereka mengelak itu semua, tapi begitu Bu Sri Mulyani membuat Satgas PIBT, ketangkep beberapa orang, beberapa oknum Bea Cukai juga ketangkep gitu ya, itu mulai slow down gitu. Tapi begitu Satgas PIBT sudah tidak bekerja lagi, itu mulai merajalela lagi impor borongan seperti itu. Nah kemarin juga waktu kas yang banyak PHK di kuartal 4, kita mengusulkan pembentukan Satgas gitu. Tapi sampai sekarang juga yang saya tahu juga Kementerian Perindustrian juga mengusulkan Satgas kepada Kementerian Perekonomian untuk membenahi impor-impor yang ilegal. Tapi Satgas itu tidak dibentuk-bentuk juga dan tidak bekerja juga. Jadi saya kira usulan penegakan hukum yang paling utama di situ, baik penegakan hukum terhadap pemain importirnya maupun oknum-oknum yang bekerja dalam lingkaran impor ilegal. Baik, saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan bisa beri tanggapan terkait berkutatnya masalah impor ilegal atau barang-barang masuk yang tidak memang sesuai dengan aturannya, yang memang mengganggu industri dalam negeri itu sendiri. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya kalau melanggar hukum jelas itu harus ditindak ya. Jadi pertama kan kita ingin perlakuan yang fair lah ya. Kalau bersaing itu bersaing yang fair ya. Jangan yang satunya misalnya mereka di luar negeri, di negara asalnya mendapatkan subsidi yang besar-besaran gitu ya. Kemudian bisa masuk secara murah di sini. Ini kan juga berarti kita harus negosiasi dengan pihak sana bahwa subsidi yang terlalu besar itu kan melanggar juga ketentuan internasional ya. Nah ini yang harus ditetapkan. Kemudian juga memang kita mengalami persoalan biaya kan. Kita kalau misalnya orang bisnis itu kan kalau harganya sudah nggak bisa dipatok gitu ya, karena persaingannya ketat kan, berarti kita nggak mungkin bersaing secara harga. Nah itu caranya harus menurunkan biaya produksi ya kan. Nah biaya produksi inilah yang mestinya bisa dibantu ya oleh pemerintah, jangan banyak menimbulkan pungutan-pungutan, pajak dan sebagainya yang memberikan beban berat bagi industri. Nah, yang kedua tentu adalah productivity gitu ya, productivity dari pekerja itu.
Artinya apa? Kan Indonesia ini dari sisi upah buruh kan sudah cukup mahal ya dibandingkan negara lain, tapi produktivitasnya tidak meningkat signifikan ya dibandingkan Vietnam, Thailand ya produk buruh kita ini kalah produktif ya. Tapi peningkatan upahnya cukup signifikan. Itu yang kadang-kadang juga menjadi beban bagi pelaku usaha, bukan dari tekstil juga di yang lain ya. Yang kemudian tentu bantuan dari sisi moneter, dan moneter itu berarti harus memberikan relaksasi ya bagi mereka yang punya utang kalau ada. Yang kedua dari sisi fiskal. Fiskal itu coba di-create demand agar masyarakat punya daya beli, dengan demikian kemudian dia bisa membeli barang. Yang ketiga itu adalah sektor real. Sektor real itu apa? Birokrasi, pungutan-pungutan yang nggak perlu itu dikurangkan. Dan yang keempat, harusnya juga membantu untuk membuka pasar lain ya. Pasar kita kan sekarang itu kan kebanyakan menjadi bagian kepanjangan dari brand-brand besar ya. Tapi kita juga bisa yang bukan brand besar, pasar di Afrika misalnya itu kan cukup potensial ya, yang tentunya pemerintah bisa membantu untuk membuka akses kepada pasar yang potensial itu.